Berapa minggu yang lalu sudah sempat juga kita belajar karena hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir dan kita perlu terus menjaga hidup kita benar di hadapan Tuhan. Kalau dunia ini pasti akan menawarkan pilihan yang lebih menarik dibanding dengan apa yang ditawarkan Alkitab. Karena Alkitab selalu mengajar kita taat, jujur, bersih hatinya, memaafkan, lemah lembut, adil. Tapi pilihan dalam dunia ini jauh lebih menarik. Kadang-kadang dunia ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu jujur supaya mendapatkan keuntungan yang banyak. Dunia ini mengajarkan kompromi saja untuk sesuatu yang tidak terlalu parah, karena akan mendatangkan keuntungan yang banyak buat dirimu gitu kalau dunia ini. Dan kadang dunia ini lebih masuk akal dibanding firman. Kalau firman Tuhan mencatat Abraham dan Sarah sudah di umur yang lanjut baru memperoleh anak. Dan itu tidak masuk akal di dalam dunia ini. Tapi firman mengajar kita untuk percaya kepada Tuhan walau nggak masuk akal. Dan itulah yang kita sebut dengan iman. Banyak orang sekarang menjadi sangat kritis, banyak bertanya, masih relevan nggak firman Tuhan dengan hidup sekarang? Atau jemaat di sini juga mungkin pernah bertanya, masih relevankah firman Tuhan itu dengan kehidupan yang sekarang? Benarkah Tuhan itu masih peduli pada kami? Benarkah Tuhan itu ingat kepada saya? Benarkah Tuhan itu mau mengampuni saya? Dan kenapa saya harus datang beribadah? Bukankah di rumah saja saya dengarkan secara online juga sudah beribadah? Nah, ada banyak pertanyaan dan banyak pikiran-pikiran yang kritis. Dan kami berkata bahwa berpikirlah kritis. Karena dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 21 pun firman Tuhan berkata, ujilah segala sesuatu. Jadi segala sesuatu perlu Bapak Ibu uji. Bukan hanya gembala sel yang perlu uji atau hamba Tuhan yang uji, tapi kita semua perlu menguji firman Tuhan. Ujilah, benarkah itu atau tidak, dan peganglah yang baik, kata 1 Tesalonika. Dunia sekarang juga mengajar kita untuk membesarkan ego kita. Aku, untungnya padaku apa? Kepentingannya untukku apa? Bahkan banyak orang datang ke gereja pun sebenarnya cari untung. Ke gereja aku nanti dapat apa? Prinsip yang benar, ke gereja aku memberi apa? Karena sebenarnya waktu kita datang ke gereja, prinsip yang benar adalah ketika hati kita ini kita latih untuk memberikan hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sudah lebih dulu memberi segalanya kepada kita. Jadi prinsip yang benar datang ke gereja bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi untuk memberi sesuatu kepada Tuhan. Apa itu hatiku? Apa itu waktuku? Apa itu persembahanku? Apa itu segenap hidupku? Kenapa? Karena Tuhan sudah lebih dulu memberi segalanya kepadaku. Nah, itu prinsip yang benar. Tapi ego, dia akan berkata, dapat apa aku? Sehingga waktu dia gak dapat apa-apa, dia sudah mulai berkata di hatinya, ngapain aku datang ke gereja? Aku gak sembuh kok. Ego. Ngapain aku datang ke gereja? Temanku gak besuk aku kok. Ego. Ngapain aku datang ke gereja? Mereka tidak peduli padaku. Itu ego. Dan sekarang dunia mengajar itu kemana-mana kamu dapat apa? Untung apa? Kepentinganmu yang mana yang dibela waktu kau datang ke sana? Biasanya orang yang tinggi egonya, ilmu hitung-hitungannya kuat.
Ilmu hitung-hitungannya itu kuat untuk dirinya. Jadi kalau dia nggak dapat untung, dia tidak akan mau bergabung di sana. Dan karena hitung-hitungannya kuat, biasanya orangnya jadi pelit. Coba lihat kanan kiri dulu. Bagaimana kira-kira ya? Murah hati, haleluya. Haleluya. Dia pelit gitu, karena dia selalu hitung. Lalu orang yang egonya itu tinggi, dia itu mudah tersinggung dan selalu membela diri. Orang yang egonya tinggi, dia akan kecewa kalau tidak dapat posisi. Atau dia akan kecewa di gereja ini kalau tidak diperhatikan, ada orang yang lupa. Mungkin sebelah kanan kirinya tadi tidak salam dia. Ada yang begitu dan kemudian menjadi kecewa. Ada satu ilustrasi saya baca, konon katanya di satu pulau terpencil, hiduplah, ditinggalilah di sana dengan perasaan-perasaan, dihuni oleh perasaan. Ada gembira tinggal di pulau itu, ada takjub tinggal di pulau itu, ada berani, ada semangat, ada cinta kasih, ada khawatir, dan ada ego juga tinggal di pulau itu. Satu kali cuaca sangat ekstrim di pulau itu sehingga airnya bergoncang kuat sekali. Pohon-pohon bergoyang kencang sekali sehingga si takut dan khawatir tiba-tiba teriak, dia bilang, binasa kita, ayo kita pergi, kata mereka. Karena si khawatir dan takut sudah ribut, yang lain pun mulai gak tenang, dipengaruhi oleh khawatir dan takut. Tapi tanpa ngomong, tanpa bicara, si berani dan si tekad yang kuat, kerja dia bangun perahu, dia bangunkan perahu, gak usah ngomong, tapi si tekad dan berani ini dia bangun perahu dengan cepat. Dan setelah selesai dia bilang, ayo semua perasaan masuk ke kapal. Akhirnya masuklah mereka semua ke kapal dan siaplah untuk berangkat tinggalkan pulau itu. Kecuali si ego, dia masih di bawah. Mereka teriak, ego naik, sini ego. Si ego bilang gini, aku gak mau pergi, di sini semua hartaku. Kalau ku tinggalkan pulau ini, semua hilang perjuanganku selama ini. Semua mereka teriak, ayo ego naik kita. Tapi si ego tetap tinggal. Akhirnya si cinta kasih, gak tega dia, turunlah ia dari perahu itu. Dia jumpai si ego, dia bilang, ego ayolah naik kita. Si ego bilang, enggak, aku gak mau. Aku mau di sini saja. Sayang nanti semua hartaku. Karena lama kelamaan si ego gak mau naik. Air mulai tambah tinggi. Karena air makin lama makin tinggi. Matilah si cinta kasih. Karena si ego. Berapa sering kasih kita jadi mati karena ego kita. Hati-hati dengan ego ini. Cinta kita pun bisa hilang. Persaudaraan kita bisa hilang. Kekeluargaan bisa putus karena ego. Ego itu menyebabkan banyak sekali kerusuhan, kerusakan, pertikaian karena ego. Dan kadang kita merasa itu hal yang biasa saja. Di akhir zaman ini ada banyak orang memelihara egonya, membesarkan egonya, membangun kerajaan yang namanya ego, membangun kemegahan yang namanya ego, membangun kesuksesan yang namanya ego. Tapi tidak tahu bahwa ego itu bisa menyebabkan silaturahmi terputus, persaudaraan rusak, pertemanan menjadi hancur. Kenapa? Karena selalu mementingkan egonya. Kasih tahu kanan kirinya, jangan kamu egois ya. Itu bisa membunuh kasih ya, membunuh kasih. Hari ini Bapak Ibu, kita mau belajar dari 7 jemaat di kitab Wahyu. Saya mau mengambil ini sebagai gambaran hidup kita di zaman akhir ini juga. Jadi Yohanes diberikan penglihatan oleh Tuhan untuk ada 7 jemaat yang akan kita pelajari. Ada yang dipuji Tuhan, ada yang dinasihati Tuhan, ada yang dicela Tuhan,
Ada yang disuruh Tuhan bertobat, dan saya rindu dari masing-masing ketujuh jemaat ini kita belajar, kita ambil pembelajaran dalam hidup kita, bagaimana kita harus hidup di zaman akhir ini. Ya, kalau Tuhan mencela mereka, janganlah hendaknya celaan itu juga Tuhan berikan kepada kita. Nah, jemaat yang pertama namanya jemaat Efesus. Kita buka Wahyu pasal 2 ayat 2 sampai 4. Wahyu pasal 2 ayat 2, firman Tuhan begini. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah, jemaat di Efesus dipuji Tuhan. Tuhan bilang, aku tahu jerih payahmu, aku tahu ketekunanmu, aku tahu engkau sabar, menderita oleh karena namaku. Jemaat Tuhan GPD Ilau Gende ini harus kita pahami, Tuhan tahu. Segala sesuatu Tuhan tahu. Kepada jemaat Efesus, firman Tuhan berkata, aku tahu jerih payahmu. Semua jerih payah itu Tuhan tahu. Tak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Aku tahu ketekunanmu. Kam tekun memelihara iman, kam tekun menjaga hidupmu tetap benar, Tuhan tahu. Aku tahu engkau tetap sabar. Sabar kam. Karena Yesus. Disisihkan kam oleh keluargamu karena kam percaya Tuhan Yesus. Di pertemanan kam digunjingkan orang, dibilang orang terlalu rohani, tapi kam tetap sabar. Tuhan tahu. Engkau menderita oleh karena namaku. Tuhan tahu. Kalau ada kam di sini karena mengiring Yesus kam menderita. Mungkin suamimu atau istrimu marah sama kam beribadah. Tapi kam tetap cari waktu bagaimana supaya kam bisa mempersembahkan hidupmu. Tuhan tahu. Kam menderita datang ke gereja. Perjuangan. Mungkin kondisi kesehatan tidak baik, tapi kamu tetap berjuang. Secara fisik kamu menderita. Dan catat baik, Tuhan tahu. Tuhan tidak pernah kehilangan satu momen pun dalam hidup kita. Tidak pernah kehilangan satu peristiwa pun dalam hidup kita. Semua ketekunan, semua jerih payah, semua kesabaran dan penderitaan oleh karena mengikut Tuhan. Tuhan tahu. Namun kepada jemaat ini Tuhan berkata, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bapak Ibu, firman yang sama bagi kita semua. Bagaimana kasih kita yang mula-mula. Bagaimana semangat cinta kita yang dulu kepada Tuhan tak bisa dibendung oleh apapun. Kalau hari ini kasih itu mulai berkurang, Tuhan berkata sama, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jemaat yang kedua, Smyrna, Wahyu pasal 2 ayat 9 sampai 10. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jemaat Smyrna
adalah jemaat yang susah, jemaat yang miskin, jemaat yang menderita penderitaan. Dan apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Tuhan jelas catat, jemaat Smyrna, aku tahu engkau susah, aku tahu engkau menderita, aku tahu engkau miskin, tapi kalau kau setia, di ayat 10, kamu akan dapat mahkota. Siapa biasanya yang memakai mahkota? Biasanya bangsawan, raja yang menang perlombaan, itu yang pakai mahkota. Tapi ini, firman ini dijanjikan kepada orang miskin, orang susah, orang menderita. Tapi firman mengajar mereka setia sampai mati. Tanamkan dalam hati kita, setia sampai mati. Tidak ada alasan untuk tidak setia. Anak kami, anak-anak muda yang belum menikah, jangan pernah tinggalkan Tuhan karena pasanganmu, kemudian kau tidak setia. Oh, enggak apa-apalah, yang penting kami tidak berantem, nanti suami istri, yang penting finansial kami baik, nanti mama bapak juga tidak repot memikirkan kami. Itu salah besar, karena kalau kau tidak setia, di dunia bisa saja engkau mendapatkan apa yang kau mau, tapi tidak untuk kerajaan yang kekal di sorga. Setia, tanamkan di hati setia. Lagu lama nyanyikan begini ya, setia setialah, setialah sampai mati. Kalau saya dengar lagu ini dulu, orang tua dulu nyanyi ini bisa 15 menit Bapak Ibu. Terus setia setialah, kurang cepat lagi, setia setialah. Makanya kalau dulu orang tua itu memang setia. Lagu-lagu dulu itu ya, lagunya sederhana tapi maknanya dalam. Setia setialah, terus lagu nyanyi setia lagi. Ya, mari saling mengingatkan, setia kita ke teman ya, setia sampai mati ya, setia sampai mati. Itu jemaat di Smyrna ya, Tuhan tahu, susah pun kita, Tuhan tahu. Miskin pun kita, Tuhan tahu. Tapi Tuhan bilang setia saja sampai mati. Aku akan memberikan mahkota kehidupan kepada orang yang setia, firman Tuhan. Nah, jemaat yang ketiga namanya Pergamus, Wahyu pasal 2 ayat 13 sampai 15. Wahyu pasal 2 ayat 13, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadamu, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Bala untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Nah, jemaat yang ketiga itu jemaat yang hebat. Kenapa? Dia tinggal di tempat tahta iblis. Wah. Kalau sekarang mungkin daerah ini di sana lokasi perjudian, lokasi prostitusi, lokasi narkoba, itulah tempat tinggalnya. Disitulah Pergamus itu. Tapi jemaat ini tidak mau tinggalkan Tuhan. Itu keren. Semua orang di situ hidup suka-sukanya. Tapi jemaat Pergamus, dia tidak mengingkari nama Tuhan. Dia tetap mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak menyangkal imannya. Tapi rupanya mereka pun dicela Tuhan. Apa yang dicela Tuhan? Tuhan bilang, aku ada keberatan terhadap jemaat ini. Karena ada di antaramu yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel. Jemaat Pergamus adalah jemaat yang tidak menyangkal nama Tuhan, tapi hidupnya tidak sesuai dengan imannya. Jemaat Pergamus KTP-nya Kristen, tapi hidupnya tidak Kristen.
Jemaat Pergamus tidak pindah agama. Kalau saya bilang dia tetap GPDI. Tapi hidupnya tidak seperti orang yang percaya Yesus. Makanya Tuhan bilang, kamu keren. Kamu gak pindah agama. Kamu tetap mengaku aku Tuhan. Tapi aku keberatan, kata Tuhan. Kalau kamu mengaku Yesus Tuhan, hidupmu tidak seperti yang diajarkan oleh Alkitab, Tuhan keberatan. Itu jemaat Pergamus. Adakah di antara kita yang tidak mau pindah agama, tapi hidup kita tidak sesuai dengan iman? Ajaran Pergamus mengingatkan kita, jangan hanya mempertahankan pengakuan iman, pertahankan juga kehidupan yang sesuai dengan iman. Yang keempat, jemaat Tiatira, Wahyu pasal 2 ayat 19. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Ayat 20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Tuhan tahu kasih kita. Semua kami yang sering menunjukkan kasih, Tuhan tahu. Tuhan tahu iman kita. Kata orang, gunung sudah siaga 2. Tapi iman kita berkata, Tuhan adalah pembelaku dan Tuhan tahu. Tuhan tahu pelayananmu. Kamu ngepel gereja, Tuhan tahu. Kamu pikirkan untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, Tuhan tahu. Kami gembala mungkin tidak ingat atau lupa atau tidak tahu. Tapi percaya Tuhan tahu. Waktu kamu memikirkan bagaimana supaya komsel kami ini makin baik. Kami akur, rukun, baik bersama. Tuhan tahu. Tuhan tahu ketekunan kita mengiring Tuhan. Tapi jemaat Tiatira pun dicela Tuhan. Karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabi, mengajar dan menyesatkan. Hampir mirip dengan jemaat di Pergamus, Isabel ini juga adalah pengajaran yang sesat, yang menyesatkan. Tapi jemaat di Tiatira diam saja. Ada pembiaran di sana. Waktu dia lihat ada pengajaran yang sesat, jemaat Tiatira tidak ambil pusing ya, sudah ya kalau dia begitu ya sudah, gitu ya, dia biarkan saja. Banyak pengajaran-pengajaran dalam zaman akhir-akhir ini sebenarnya salah, tapi kita pun jadi salah kalau kita biarkan. Kalau ada pemilihan, ada orang yang kasih uang, menurut kita salah enggak? Kalau kita terima uang, waktu ada orang calon, dia bilang calon aku, ini nanti uangku pilih aku. Kalau kita terima, menurut Bapak Ibu salah tidak? Mau pemilihan, datang dia ke gereja ini. Dia bawa uang. Satu orang 500.000, pilih nanti aku ya katanya. Kalau kita terima menurut kamu salah atau tidak? Salah. Yang parah gini, ada orang Kristen, udah dikasih calon 1, 200.000, ada lagi calon yang lain. Calon yang lain ini tahu dia udah terima uang. Lah bodali ada nanti sianu, ganjangan karisi berai, ganti nakang pilihan nanina. Ence sialau kenengah kah? Sampai 2 kali, 3 kali, parah itu ya kan? Nggak ada di sini begitu kan? Nggak kakari ada juta kan anangi pemilihannya. Aku mau kasih tahu gini Bapak Ibu ya. Memang secara di Alkitab nggak ada jelas dituliskan begitu. Tapi kalau ada orang berani ngasih kita 200.000,
supaya kita memilih dia, berarti dia sedang jengkali kita. Saya encar gata 200.000. Saya 200.000 Bapak Ibu, adina uang yang begitu. Biasanya kita nggak akan pakaikan untuk hal-hal yang kutukur emasku ya, jadi investasi lang. Misalkan kamu pajak, man bakso kamboy micina, ngukeri bagi saja. Biasanya begitu gitu. Jadi cobalah kamu renungkan ini dalam. Ini sebenarnya sebuah pembiaran. Kalau kita semua jemaat di tempat ini berkomitmen, kami enggak. Kami kalau kamu baik pasti kami pilih. Kalau kamu baik pasti kami pilih. Enggak pun kamu kasih uang, kami enggak akan golput. Percayalah. Ini tugas kami, kewajiban kita warga negara memang memilih. Memilih itu kewajiban kita. Kalau golput kita pun melanggar firman. Kenapa enggak taat sama pemerintah? Dan jangan mau karena uang saja sehingga orang lain tahu berapa harga kita, gitu ya. Jadi agak dalam ini ya, agak dalam, tapi saya berharap ini jadi rema buat kita. Jadi ke depan kalau ada pemilihan, orang nggak berani, orang GPDI ulah lo kan sadap ya gitu, sampai begitu. Sampai di kepala desa pun mereka ngomong, oh GPDI itu nggak akan mau dikasih uang. Mereka semua taat sama Tuhan gitu Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu, jangan biarkan ya, jangan biarkan kalau kita merasa bahwa ini sedikit melenceng atau bagaimana, coba uji. Kan kita orang Kristen tadi diajar ya, kritis. Apakah ini sesuai firman? Tanya hati kita, tanya Tuhan kita. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, jemaat di Sardis. Wahyu pasal 3 ayat 1. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman dia yang memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Dari 7 jemaat, inilah yang paling mengerikan yang saya rasa waktu saya baca. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Jemaat Sardis, supaya kamu nggak lupa, jemaat Sadis. Sadis kan Tuhan ngomong, kamu dikatakan hidup padahal engkau mati. Ayat 2, bangunlah, kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Banyak orang Kristen merasa dirinya masih hidup, tapi di hadapan Tuhan sudah mati. Banyak orang mengukur pekerjaan Tuhan itu berhasil dari megahnya gereja, dari penuhnya semua bangku-bangku yang ada hari ini. Dan mereka merasa kita masih hidup, tapi belum tentu di hadapan Tuhan. Di jemaat Sardis Tuhan bilang, kamu dikatakan hidup, padahal di hadapanku engkau sudah mati. Bukan berapa banyak jemaat yang hadir menentukan gereja ini hidup. Bukan berapa bagus gedung ini. Bukan berapa banyak pelayan juga yang melayani setiap minggu. Bukan seberapa bagus fasilitas kita yang ada. Tapi seberapa banyak jiwa-jiwa di gereja ini yang rindu mendengar suara Tuhan. Yang kalau datang ke gereja memang rindu bertemu Tuhan. Yang waktu datang menyembah Tuhan memang benar-benar menunjukkan pujiannya kepada Allah kali alam semesta. Tapi seberapa banyak jiwa-jiwa di tempat ini waktu dia dengar firman Tuhan, dia siap dikoreksi dan mau bertobat. Itu yang menunjukkan pelayanan ini hidup di hadapan Tuhan. Bukan tentang seberapa banyak pengorbanan yang kita berikan, persembahan yang kita berikan. Bisa jadi tadi di rumah uang kita tinggal 20.000. Tapi karena hari ini hari Minggu, kita mau bawa sama Tuhan. Aku tidak mau memberikan sembarangan, kita kasih 20.000-nya sama Tuhan. Bukan tentang itu.
Bukan tentang berapa waktu kamu persiapan pakaian. Hari Minggu besok aku persiapkan bajuku yang terbagus karena ini untuk Tuhan. Tapi kalau kita tidak rindu dengar suara Tuhan, kita hidup tapi di hadapan Tuhan, engkau mati. Bangunlah, kuatkanlah apa yang masih tinggal. Ya, bangunlah, kuatkanlah apa yang masih tinggal. Penampilan luar sesuaikan dengan hati kita. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan selalu melihat apa yang ada di dalam hati. Manusia menilai apa yang di depan mata, tapi Tuhan menilai jauh ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Orang yang hidup di hadapan Tuhan adalah orang yang masih punya komunikasi dengan Tuhan. Masih ada hubungan dengan Tuhan. Masih ada doanya kepada Tuhan. Masih ada dia dengar teguran Tuhan. Itulah yang hidup di hadapan Tuhan. Jadi, mari kita juga belajar supaya apa yang menurut manusia bagus, kita usahakan kerjakan, tapi terlebih apa yang menurut Tuhan bagus. Jemaat yang keenam namanya jemaat Philadelphia. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Nah, ini jemaat Philadelphia. Di antara ketujuh jemaat, hanya jemaat ini yang tidak dicela atau ada keberatannya Tuhan. Hanya jemaat ini. Makanya ada orang yang penggembalaannya namanya GPDI Philadelphia gitu ya. Gak ada yang pakai GPDI Sardis, gak ada. Karena Sardis kita tahu tadi begitu sadis ya. Kayaknya hidup tapi mati. Kamu pun kalau pilih nama, tengok-tengok ya. Jangan karena dari Alkitab tiba-tiba nama anak kita nanti Sardis. Bapak Sardis. Bapak yang hidup tapi mati gitu ya. Jadi pilih, Philadelphia keren. Kamu bikin usaha, namanya Philadelphia. Atau mungkin kitab-kitab yang lain ya, kitab yang lain yang ada nanti Laodikia atau yang lain kamu perhatikan ya. Tapi kita belajar Philadelphia, dia kekuatannya tidak seberapa rupanya. Dia itu rupanya jemaat yang lemah. Jemaat yang banyak kekurangannya. Tuhan tahu dia lemah, kekuatan gak seberapa. Tapi untuk ikut Tuhan, kuat mereka. Kekuatan secara ekonomi bisa saja Philadelphia itu gak kuat. Tapi ketaatan untuk Tuhan, buktinya Tuhan bilang puji mereka. Engkau turuti firmanku, engkau tidak menyangkal namaku. Kekuatannya boleh kecil, tapi ketaatannya besar. Uang du boleh sedikit, tapi ketaatan du banyak. Ekonomi du mungkin lemah, tapi ketaatan du kuat. Itu yang Tuhan puji kepada jemaat Philadelphia. Jemaat di tempat ini, walaupun kita mungkin tidak sekuat yang lain. Nah, banyak ya, versi kuat ini banyak. Di banyak sisi boleh. Kita merasa kita lemah. Tapi ketaatan jangan mau kalah. Ketaatan sama Tuhan. Mari kita bersama-sama terus bina ketaatan kita. Bukan besarnya kekuatan kita yang menentukan, tapi besarnya kesetiaan kita untuk taat kepada Tuhan. Itu jemaat Philadelphia. Yang terakhir jemaat Laodikia. Wahyu pasal 3 ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jemaat di Laodikia pun Tuhan tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup mereka. Tuhan bilang, engkau tidak dingin, juga tidak panas. Alangkah baiknya kalau engkau dingin atau kalau engkau panas.
Kenapa ini dijadikan catatan di zaman itu? Karena di zaman itu, di sana ada sumber air yang panas, itu bisa jadi obat. Dan yang dingin memberikan kesegaran. Tapi kalau sudah disatukan, yang panas tadi bercampur dengan yang dingin, itu tidak bisa lagi jadi obat, juga tidak menjadi kesegaran. Makanya firman bilang, lebih baik kalau kamu memang panas, ya panas saja. Kalau dingin, ya dingin saja. Bukan berarti dingin di sini maksudnya nggak berbuat apa-apa, kaku, sudah biarkan segala sesuatunya diam, bukan. Dingin di sini maksudnya menjadi sumber kesegaran dan panas menjadi obat. Tapi kalau suam-suam kuku nggak bisa jadi apa-apa. Ini biasanya jemaat yang suam-suam kuku itu selalu merasa puas, sudah cukup, tidak mau lagi bergerak apa-apa, tidak mau lagi perbaiki hidupnya apa-apa. Dia bilang, udah datang ke gereja pun sudah cukup, apalagi. Datang aku hari Minggu, datang aku hari Rabu, apalagi. Ku kasih persembahanku, apalagi. Jangan tahan kalau Tuhan memberikan kita satu beban di hati untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kerjakan Bapak Ibu, jangan tahan, jangan bilang, sudahlah udah cukup ini. Sudahlah aku udah orang Kristen, udah cukup lah. Udah bisa lah ini. Itu jemaat di Laodikia. Tapi kalau Tuhan ingatkan buat begini. Terlalu rohani nanti aku. Gak apa-apa terlalu rohani, silahkan. Ayolah sudahlah damaikanlah saudaramu ini dengan ini. Iya ribet ke keluarga lo udahin kue, udahin pendeta anak pagi. Itu merasa puas, cukup. Jemaat Laodikia ditegur Tuhan. Jangan suam-suam kuku, teruslah makin bertambah, makin banyak yang kita kerjakan, ikuti apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita. Bergerak dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jangan begitu saja, jangan kalau udah datang minggu, udah bisa itu, enggak, bergeraklah. Kalau kita mau bergerak, Tuhan pasti bawa kamu jauh daripada yang sekarang boleh kamu lihat, alami, nikmati. Tuhan bisa kerjakan jauh. Tidak tertutup kemungkinan kamu pun bisa jadi pengkhotbah, bisa. Kamu melayani, bisa. Kamu jadi dermawan, bisa. Kamu bisa menyekolahkan anak-anak yatim, bisa. Bergerak saja, jangan diam. Waktu Tuhan taruh sesuatu di hati Indu, kerjakan. Kalau Tuhan yang suruh, dia sediakan semua yang dibutuhkan untuk mengerjakan visi yang Tuhan taruh di hati. Jangan merasa cukup, di jemaat ini sudah, aku di sini beribadah, udah ada pendetaku, sudah begini. Enggak. Jangan merasa cukup. Banyak hal Tuhan bisa kerjakan lewat hidup kita semua. Enggak hanya dari kami, dari kita semua. Kita harus berkata kepada Tuhan, Tuhan, kemana lagi Tuhan mau tuntun aku? Aku sekarang sudah gembala sel, kemana lagi Tuhan mau bawa aku? Aku pemain musik di Komsel. Aku melayani di gereja. Kemana lagi Tuhan? Jangan merasa cukup. Tapi buka hati. Waktu Tuhan berkata sesuatu. Lakukan ini. Buat ini. Mari kita bersama-sama kerjakan. Sehingga kita menjadi panas. Atau kita menjadi dingin. Saya akan tutup khotbah ini dengan 2 perkataan yang ke dalam ke-7 jemaat Tuhan sampaikan. Yang pertama, Tuhan tahu segala keadaan kita. Kepada 7 jemaat Tuhan bilang, aku tahu. Apapun keadaan kita, Tuhan tahu. Kemudian yang kedua, siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ayat ini mengingatkan kita kalau kita sudah dengar, mari kita jemaat yang mendengar. Mendengar itu artinya dengar dan lakukan. Setia, ada upah yang menanti bagi setiap kita yang setia melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan.